Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir lagi dalam pertemuan mata kuliah mikroekonomi dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, mikroekonomi, saya ulangi lagi, salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas terkait dengan bagaimana perilaku individu, rumah tangga, atau perusahaan eh, dalam mengelola kebutuhan sumber daya yang sifatnya terbatas untuk memenuhi tujuan eh, yang akan dicapai gitu. Kali ini terkait dengan salah satu temanya faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Jadi sesuai dengan konsep permintaan ya terkait dengan harga ya. Jika harga naik maka permintaannya juga akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Terkait dengan faktor-faktor ini mari kita sama-sama kita lihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Ya, ini merupakan mata kuliah salah satu dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi. Ya, kita mulai aja. Ya, ini ada pendapatan konsumen dalam hal ini di mana faktor mempengaruhi yang pertama yang kita ketahui adalah pendapatan konsumen. Ya, naiknya pendapatan ya secara struktur baik gaji atau pendapatan masyarakat itu mengalami peningkatan akan cenderung akan meningkatkan permintaan secara psikologis ya kenaikan pendapatan akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk meningkatkan permintaan terhadap jenis barang baik barang-barang primer maupun terhadap barang-barang sekunder dan barang-barang tersier. Karena pendapatan merupakan kunci utama dari seseorang untuk mendapatkan suatu barang. Ya, ya, ya. Permintaan terhadap barang itu sifatnya ada dua, ya ada dua, di mana ada barang normal, kemudian nanti ada barang inferior, ya. Barang normal itu ya, barang-barang yang permintaannya akan meningkatkan apabila pendapatan konsumen naik. Ya, ini ada barang mewah, barang luxus, barang kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Ini ada barang yang inferior, ada barang bermutu rendah, yaitu barang yang diminta konsumen berpenghasilan rendah. Apabila pendapatan konsumen tersebut naik, maka permintaan terhadap barang inferior akan mengalami penurunan dan seterusnya. Ya, ini ada fungsi permintaan ya di demand function ya di mana fungsi permintaan ya ya untuk suatu barang adalah ya, hubungan antara bermacam-macam jumlah barang yang memungkinkan dibeli dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tersebut ya. Jadi berapa macam jumlah barang yang dibeli kemudian dan bagaimana jumlah tersebut mempengaruhinya ya. Apabila dua buah variabel berhubungan satu sama lain saya sedemikian rupa hingga untuk masing-masing jumlah salah satu variabel terdapat satu atau lebih banyak jumlah variabel yang lain yang berhubungan dengannya. Maka variabel kedua dinyatakan sebagai fungsi variabel pertama, ya. Nah, di mana fungsi permintaan atau demand function ada fungsi biaya, fungsi produksi, fungsi penawaran ini satu faktor mempengaruhi permintaan. Kemudian eh, kita lanjutkan eh, ya determinan terpindan permintaan atau faktor-faktor pengaruh permintaan ya tadi sudah diungkapkan pendapatan pertama ya kemudian ini harga barang tersebut ya jadi yang mempengaruhi permintaan terhadap barang misalnya dalam hal ini misalnya barang kebutuhan pokok misalnya cabai ya gitu.
Ya, pertama adalah harga barang cabai. Yang mempengaruhi permintaan cabai itu pertama harga barang, itu harga cabai itu. Kemudian pendapatan kita ya, pendapatan pembelinya. Mm. Kemudian selera juga. Jadi eh, kalau misalnya selera ini sangat menentukan juga ya, apakah apakah dia mau mampu membeli atau tidak gitu. Apakah kenaikan harga itu mempengaruhi permintaan juga? Kenapa? Karena jenis barang juga mempengaruhi selera konsumen. Kalau misalnya barang sehari-hari, saya pikir pasti selera semua. Tapi kalau misalnya kenaikan harga harga di luar kebutuhan pokok, saya pikir tidak mempengaruhi ya, tergantung selera dari. Contoh kenaikan harga durian misalnya. Kenaikan harga durian itu eh, tidak berlaku terhadap orang-orang yang tidak menyukai durian. Jadi mau turun mau naik pun tidak mempengaruhi kalau misalnya dia tidak selera terhadap durian tersebut. Nah, itu contohnya ya. Dan kemudian harga-harga barang yang lain ya, yang erat, yang erat kaitannya dengan atau barang substitusi ini terkait dengan barang sejenis ya. Misalnya lah kenaikan harga cabai merah itu dilihat cabai kecilnya itu. Orang kalau misalnya cabai kecil naik akan beralih ke cabai merah. Tapi kalau cabai merah naik dan cabai kecil naik, ini sama-sama naik ya otomatis akan mempengaruhi juga. Nah, tapi kalau misalnya harga cabai merah naik, ya kemudian harga cabai kecil juga tidak naik, orang akan beralih, ya. Dan pengaruhnya juga akan semakin apa ya, semakin kecil pengaruhnya. Nah, kemudian yang paling besar pengaruhnya apa? Ya, ya yang paling besar pengaruhnya pertama ya terkait dengan pendapatan sebenarnya ya. Jadi kalau ada juga pendapatan pembelinya itu tinggi, jadi tidak terlalu mempengaruhi kenaikan harga cabai karena kenaikan harga cabai juga akan tidak terlalu mempengaruhi pendapatan dari pembeli kalau memang eh, pendapatan dari pembeli memang sudah stabil dan sudah mampu gitu. Ya. Ya, jadi mana yang lebih mempengaruhi tergantung pertama dari kondisi, tergantung dari jenis barang, ya itu, dan tergantung dari karakteristik dari pembeli, dari selera pembeli, dari pendapatan tinggi rendahnya pendapatan pembeli juga sangat mempengaruhi. Ya. Ini beberapa pendapat ya, beberapa rumus dari eh, faktor-faktor mempengaruhi permintaan dari Kat Presley, kemudian Peter, ya, di buku ekonomik dari fungsi permintaan, ya itu dipengaruhi oleh tes selera, ya. Kemudian jumlah penduduk, ya, distribusi pendapatan juga sangat mempengaruhi, ya. Kemudian harga barang, ya, dan harga-harga barang lainnya juga akan mempengaruhi. Jadi D permintaan fungsi dari taste ya selera, kemudian populasi ya, eh, kemudian Y aksen atau distribusi pendapatan. Jadi terkait dengan berapa besarnya dan faktor mana yang paling mempengaruhi, ya kita lihat kita lihat sama-sama, ya tergantung dalam kondisi ekonomi, tergantung selera eh, konsumen dan tergantung jenis barangnya. Apakah barang primer, barang sekunder, ke barang tertier atau barang kebutuhan pokok dan seterusnya. Richard Lessig
dari bukunya Introduction to Positive Economic pada 1976 menyatakan ada 4 buah hipotesis tentang hal-hal yang mempengaruhi permintaan rumah tangga. Ya, pertama, jumlah yang diminta dipengaruhi oleh harga barang yang bersangkutan, harga. Kemudian dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan rumah tangga dan dipengaruhi oleh selera, dipengaruhi juga oleh harga-harga lain atau harga-harga barang yang mirip, ya, harga yang mirip. Misalnya harga yang mirip itu seperti ini misalnya. Kalau misalnya kita kita kentang makan, kalau hobi makan kentang, tapi yang lainnya bisa nggak makan kentang. Kalau misalnya pisang atau ubi atau yang lainnya juga mempengaruhi. Jadi kadang kalau harga kentang naik, orang akan beralih ke ubi atau ke pisang dan seterusnya. Jadi yang memiliki kemiripan. Jadi fungsi permintaan rumus D, ya, demand fungsi dari P, P harga pertama dan seterusnya, kemudian harga barang merek yang lain, harga semua barang, ya, pendapatan rumah tangga yang bersangkutan, kemudian selera anggota rumah tangga yang bersangkutan. Jadi ya, ya sama pendapatannya, ya, harga, jumlah harga, kemudian jumlah barang, substitusi, kemudian pendapatan rumah tangga, kemudian kemudian selera dari rumah tangga. Selera kita juga mempengaruhi, sama ya. Ini contoh ya, misalnya permintaan daging, ya, dapat digunakan sebagai subjek penelitian. Itu pula halnya dengan permintaan akan daging limusin, kemudian permintaan untuk daging steak, ya, tembakau, mobil, rumah, dan seterusnya. Contoh lain dari kelas luas barang-barang yang dibeli, ya. Kemudian barang substitusi, ya. Kalau misalnya rokok, ya, rokok itu substitusinya cerutu, tembakau, dan lain-lain misalnya. Kalau minuman banyak, ya. Kemudian istilah barang bukan hanya diartikan objek fisik saja atau kelas fisik, ya. Pelayanan atau servis, misalnya hiburan, kemudian perawatan medis sebagai sebagai barang, ya, sebagai barang komoditis. Jadi bukan hanya berbentuk barang fisik, pelayanan juga mempengaruhi juga dan sebagai diartikan sebagai barang juga. Kemudian ada namanya barang durable goods dan non durable goods, ya. Ini juga akan mempengaruhi dari permintaan tersebut, ya. Bukan hal tersebut jelas berlaku bagi barang-barang tahan lama yang memberikan servis kepada para pemiliknya selama jangka waktu tertentu. Tetapi hal yang sama juga berlaku bagi barang-barang yang tidak tahan lama, bahan pangan tersedia untuk dimakan, misalnya. Pakaian dimaksud untuk digunakan seterusnya dan lain-lain. Perlu diingat senantiasa bahwa di literatur ekonomi tidak membedakan istilah komoditas, ya, barang-barang dan produk atau produk-produk, ya. Jadi pada konteks tertentu kedua istilah dapat digunakan secara bergantian, tapi pada konteks lain mereka menunjukkan arti yang agak berbeda. Misalnya, komoditi dianggap sebagai istilah yang lebih luas. Mobil penumpang merupakan komoditi.
Akan tapi mobil-mobil merek Cool merupakan produk ya, dari perusahaan mobil Mitsubishi, jadi output. Industri-industri adalah komoditi, sedangkan output perusahaan-perusahaan itu merupakan produk. Ya. Kemudian ini arti harga lebih luas, ya, arti harga lebih luas ada syarat-syarat dengan apa barang tersebut disediakan, barang-barang konsumsi tahan lama yang mahal. Harganya bukan saja ditawarkan dengan harga yang diajukan, meliputi hal seperti ya, pembayaran spot, potongan-potongan untuk barang lama yang diukur, ya, kemudian biaya-biaya permodalan, lamanya waktu pinjaman dan lainnya. Ya, ini juga mempengaruhi. Ya, jadi eh, kita ketahui bahwasanya secara ringkas, ya, jadi ya, fungsi permintaan, ya, eh, disimpulkan seperti ini ya. Ya, jadi ini ada harga barang, ya, harga barang, kemudian pendapatan, ya, kemudian selera, selera ya, selera, kemudian harga-harga barang substitusi ini sangat mempengaruhi. Ya. Jadi kita simpulkan bahwasanya eh, keempat jenis ini merupakan faktor-faktor mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang, tergantung besar besar kecilnya barang, tergantung dengan selera pembeli dan seterusnya. Baik, di sini kita sudahi ya pertemuan kita ini terkait dengan permintaan yang mempengaruhinya. Saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.